Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Dila dan di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alur proses produksi asetaldehid dari etanol. Yang pertama, kita memiliki C2H5OH yang disimpan di dalam tangki yang berupa cairan bersuhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm yang dimasukkan ke dalam pompa untuk dinaikkan tekanannya menjadi 2 atm dan dimasukkan ke dalam vaporizer. Di dalam vaporizer terdapat dimasukkan steam yang menghasilkan embun. Kemudian, hasil dari vaporizer ini akan dimasukkan ke dalam separator untuk proses penguapan C2H5OH. Hasil atas dari separator akan dimasukkan ke dalam furnace untuk dinaikkan suhunya menjadi 540 derajat Celcius. Dan hasil bawahnya akan didaur ulang untuk dimasukkan kembali ke dalam vaporizer. Kemudian ada udara, O2 plus N2, yang dimasukkan ke dalam filter untuk disaring dan dimasukkan ke dalam kompresor untuk dinaikkan tekanannya, yang sebelumnya 1 atm menjadi 2 atm, yang kemudian udara ini dimasukkan ke dalam furnace. Di dalam furnace ini, ditambahkan fuel dan udara O2 plus N2, yang kemudian hasil pembakarannya akan dibuang melewati cerobong. Dan hasil dari furnace ini berupa O2 plus N2 dan C2H5OH yang bersuhu 540 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam fixed bed multitube untuk dilakukan reaksi, dan di dalam fixed bed multitube ini terdapat pendingin. Hasil dari fixed bed multitube ini dimasukkan ke dalam quencher yang ditambahkan C2H5OH yang berupa cairan. Dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam cooler untuk didinginkan, kemudian masuk ke dalam absorber. Di dalam absorber ini ditambahkan C2H5OH yang kemudian hasilnya yang berupa O2, N2, CO2, dan CH3CHO akan dibuang melewati UPL atau unit pembuangan limbah. Dan hasil bawahnya berupa CH3CHO, C2H5OH, H2O, dan CH3COOH yang akan dimasukkan ke dalam menara distilasi. Dan dari menara distilasi ini, hasil atasnya akan dimasukkan ke dalam kondensor dan untuk didinginkan dan dimasukkan ke dalam separator. Dan hasil dari separator ini ada yang masuk ke dalam menara distilasi kembali dan ada yang menuju CH3 dan ada yang menuju tangki penyimpanan yang berupa CH3CHO. Kemudian hasil bawah dari menara distilasi 1 ini akan dimasukkan ke dalam reboiler, yang hasilnya akan dimasukkan kembali ke dalam menara distilasi 1, ada juga yang dialirkan ke menara distilasi 2. Sama seperti menara distilasi 1, untuk menara distilasi 2, untuk hasil atasnya akan dimasukkan ke dalam kondensor, yang kemudian dimasukkan ke dalam separator untuk dipisahkan. Kemudian, hasil dari separator ini ada yang masuk ke dalam menara distilasi 2, dan ada juga yang dialirkan menuju GHI. G itu untuk dimasukkan ke dalam quencher, H untuk dimasukkan kembali ke dalam absorber, dan I untuk ditambahkan ke dalam untuk dimasukkan ke dalam vaporizer. Dan hasil bawahnya sama akan dimasukkan ke dalam reboiler yang hasilnya akan masuk ke dalam menara distilasi 2 kembali, dan hasil yang lainnya akan dialirkan ke dalam menara distilasi ketiga. Hasil atas menara distilasi ketiga akan dimasukkan ke dalam kondensor yang kemudian dimasukkan ke dalam separator, yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam menara distilasi 3 kembali. Dan hasil lainnya akan dibuang melalui UPL, unit pembuangan limbah. Yang kemudian hasil bawah menara distilasi 3 akan dimasukkan ke dalam reboiler, dan hasil dari reboiler ini
Ada yang masuk ke dalam menara distilasi ketiga dan ada yang dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan, yaitu berupa CH3COOH. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.